adik-adik, pada video kali ini kita akan belajar tentang jaringan. Di sini ada sebuah bagan tentang jaringan pada tumbuhan. Di sini ada organ, ada jaringan permanen, dan ada jaringan meristem. Kita diminta untuk melengkapi bagan tersebut. Oke, langsung saja kita jawab soalnya. Untuk menjawab soal tersebut, pertama-tama kita akan membahas tentang definisi dari jaringan tumbuhan. Definisi dari jaringan tumbuhan yaitu sekumpulan sel dengan fungsi khusus yang menyusun tubuh tumbuhan. Jaringan tersebut tersusun atas sel-sel yang mempunyai informasi, fungsi, asal, dan struktur. Jaringan pada tumbuhan ada dua macam, yaitu jaringan meristem dan jaringan dewasa. Jaringan-jaringan dengan fungsi yang berkesinambungan akan membentuk sistem organ. Nah, organ pada tumbuhan adalah akar, daun, dan batang. Organ yang pertama adalah akar, yaitu organ tumbuhan yang melekatkan tumbuhan pada tanah. Akar menahan tumbuhan berdiri dengan tegak. Selain itu, akar berfungsi untuk menyerap air dan mineral yang dibutuhkan tumbuhan dari dalam tanah. Organ yang kedua ada batang, yaitu organ tumbuhan yang menopang daun dan bunga, berfungsi sebagai tempat berkembangnya organ-organ generatif yang berperan dalam perkembangbiakan tumbuhan. Dan yang ketiga ada daun, yaitu organ tumbuhan yang berfungsi sebagai tempat pembuatan makanan atau fotosintesis. Pada daun terdapat stomata atau mulut daun yang berfungsi sebagai tempat pertukaran gas O2 dan CO2 dan transpirasi air. Selanjutnya, kita akan membahas macam jaringan pada tumbuhan. Macam jaringan yang pertama ada jaringan pengangkut atau jaringan pembuluh. Jaringan ini berfungsi untuk proses pengangkutan zat-zat yang ada dalam tumbuhan. Terdiri atas xilem yang berfungsi mengantarkan hasil air dan mineral dari akar ke daun, dan floem yang berfungsi mengangkut hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan. Jaringan yang kedua ada jaringan meristem, yaitu jaringan yang selnya aktif membelah diri, terletak di ujung akar dan batang. Berdasarkan pada lokasinya, jaringan meristem ini dibedakan menjadi tiga, yaitu apikal di ujung, lateral di samping, dan interkalar, yaitu pada ruas. Jaringan yang ketiga ada jaringan penyokong yang berfungsi sebagai penyokong tumbuhan. Dindingnya tebal dan akan berhenti melakukan pembelahan ketika mencapai usia dewasa. Contoh dari jaringan penyokong ini adalah kolenkim dan sklerenkim. Jaringan yang keempat ada jaringan dasar, yaitu jaringan yang mengisi ruang antar jaringan. Terdapat pada semua bagian tubuh tumbuhan. Jaringan yang terakhir ada jaringan pelindung atau jaringan epidermis. Berada di lapisan terluar dan fungsinya adalah melindungi permukaan tumbuhan. Jaringan ini mampu mencegah penguapan yang berlebihan. Oke, berdasarkan pada penjelasan yang telah dikemukakan, dapat kita ambil kesimpulan, yaitu seperti pada gambar di bawah ini. Jadi, jaringan pada tumbuhan ini dibagi organ, terus ada jaringan permanen,
dan jaringan meristem. Organ ini terdiri dari akar, batang, dan daun. Jaringan permanen ini dibagi menjadi jaringan pengangkut, jaringan meristem, ada jaringan penyokong, jaringan dasar, dan jaringan pelindung. Untuk jaringan meristem dibagi menjadi apikal, lateral, dan interkalar. Oke, sekian video kali ini. Semoga dapat membantu. Sampai bertemu pada video selanjutnya.